Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Vela Amiratun Nadhiroh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks anekdot. Nah, anak-anak, pada pembelajaran lalu, kalian sudah membaca, mempelajari, bahkan mencari makna tersirat pada teks anekdot. Melalui kanal YouTube ini, mari kita mantapkan dan evaluasi kembali materi-materi tersebut. Saya di sini akan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Jika ada materi yang kurang dipahami, silakan kalian komentar melalui YouTube ini atau Microsoft Teams. Di sini ada teks berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Sudah pernah membaca teks ini ya? Nah, kenapa teks tersebut masuk ke dalam teks anekdot? Terus, apa bedanya antara teks anekdot dengan teks humor? Perhatikan, antara teks anekdot dan teks humor itu sama-sama menghibur. Letak bedanya di mana? Kalau teks anekdot, terdapat makna atau pesan yang disampaikan bisa berupa kritik atau sindiran halus. Nah, kalau teks humor, sifatnya hanya menghibur saja, tidak ada makna yang ingin disampaikan. Sudah paham? Melalui teks tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Intinya, cerita lucu yang memiliki makna tersirat itu yang dinamakan dengan teks anekdot. Sedangkan tujuannya memberikan pelajaran tertentu bagi para pembaca atau pendengar. Intinya, tujuan anekdot itu ada hikmah yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kita masuk ke jenis teks anekdot, di situ dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, cerita. Yang kedua, berupa dialog. Ketiga, puisi atau nyanyian. Keempat, gambar. Kita lihat bentuknya. Gambar pertama jenis teks anekdot cerita atau naratif. Seperti ini ya, kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Naratif itu maksudnya apa sih? Nah, teks yang menguraikan, menjelaskan berdasarkan urutan peristiwa tertentu. Kalau kita lihat, bentuk teksnya itu terdiri dari paragraf-paragraf. Kedua, dialog berupa percakapan-percakapan ya, ditandai dengan kalimat langsung. Kalimat langsung itu berupa titik dua dan tanda petik. Ketiga, ada puisi atau nyanyian. Nah, teks anekdot ini disusun menggunakan kata-kata yang indah. Kalau gambar itu karikatur, bentuknya seperti ini ya. Keempat jenis teks tadi yang sering digunakan itu berbentuk dialog dan narasi. Kita evaluasi lagi pembelajaran minggu lalu mengenai makna tersirat. Makna ada tersirat, ada tersurat. Kalau makna tersurat, makna yang dapat kita temukan langsung di dalam teks. Sedangkan tersirat, makna yang dapat dipahami secara tidak langsung. Maksudnya gimana? Gini, dalam menemukan makna tersirat, kita harus membaca semua teks terlebih dahulu sampai selesai. Barulah kita analisis dan simpulkan makna tersebut. Saya di sini fokus menggunakan satu teks saja ya, berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Teks di buku paket, silakan dibaca, ditanyakan jika ada materi yang tidak dipahami. Sekali lagi, saya sangat senang sekali ketika ada siswa yang bertanya. Kita baca dulu, dosen yang juga menjadi pejabat. Sama-sama ya.
Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Tono, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Udin kebingungan. Tono, ya, Udin tahu sebabnya. Makna tersirat dalam teks tersebut apa? Coba dianalisis. Gimana? Sudah menemukan? Para pejabat yang takut kehilangan jabatannya. Tujuannya apa? Untuk menyindir atau mengkritik para pejabat. Seperti itu ya. Sudah paham? Alhamdulillah.